Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sarapan pagi. Ya, di depan sudah terlihat motor Ninja hijau tanpa knalpot alias sudah saya copot. Jadi yang aslinya sudah saya bongkar. Rencana akan saya pasang knalpot yang CRM yang sudah saya review. Nah, ini penampakan sebelum knalpot dicopot. Nah, knalpot CRM ini kan kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek eh, di video sebelumnya. Kondisinya seperti apa nanti kita kita coba review lebih lanjut. Nah, untuk pemasangannya sendiri biasanya kalau kita pakai knalpot bukan asli standar bawaan, faktor fabrikasi yang jadi sangat menentukan. Jadi mungkin bisa saja kita nggak usah pakai packing, tapi di sini saya rencana pakai packing untuk meminimalisir adanya fabrikasi yang kurang maksimal. Tapi sebetulnya kalaupun tidak pakai packing mungkin masih bisa, tapi biar saya nggak bongkar pasang maka saya rencanakan saya pasang packing di ujungnya. Nah, packing sendiri ini untuk dia mengisi selah-selah antara ujung knalpot ini dengan kepala silinder sehingga dia bisa mengisi ya, karena ketika kita kencangkan maka dia akan ngepres membentuk. Nah, di sini saya kasih grease. Ini grease ya, jadi gemuk lah. Jadi untuk biar dia lebih gampang nempel ketika kita pasang, karena kalau nggak kepake grease kita goyang dikit dia akan jatuh. Seperti itu. Ini kondisinya. Nah, ini udah saya pasang karena untuk mempercepat, karena susah ya pakai pegang sendiri. Nah, kita kencangkan jangan terlalu kencang karena takutnya nanti si drat drat baut dan murnya ini nanti gampang malah rusak kalau terlalu kencang. Jadi kira-kira ketika sudah kencang, sudah terbentuk dan dilihat tidak ada selang, nggak ada bocor, nah mungkin di situ kita berhenti untuk kita kencangkan. Ini pakai feeling lah karena pasang sendiri ya. Seperti itu. Jadi eh, pas kita press ini bentuk sealnya ini akan mengikuti permukaan ujung knalpot dengan bidang yang ada di head cylinder. Jadi dia meminimalisir celah yang karena adanya ketidakrataan di fabrikasi knalpot. Tapi saya nggak menjudge knalpot ini nggak rata ya, karena ini cuma inisiatif saya sendiri sebetulnya. Seperti itu. Nah, ini kelihatan sisi bawahnya memang pas. Sisa berapa mili. Nah, ini karena di bagian bawah ini kita harus bongkar bongkar standar tengah, karena memang ini kan modelnya kolong ya. Di knalpot standar tengahnya tidak bisa kita pertahankan, maka harus kita bongkar. Dan dia pas berada di samping. Tapi di sini kelihatan dia agak menyamping keluar silindernya. Nanti kita bisa akalin agak dorong masuk ke dalam sebenarnya ini sisi rancernya ini. Nah, kondisinya seperti itu ya. Nanti kita lihat, yang penting kita tes dulu apakah ada asap yang keluar. Karena kalau ada asap keluar atau suara yang kurang bagus biasanya dia bocor. Kelihatan cukup cukup gagah ya, dan dia agak menukik tinggi gitu sepertinya. Ini penampakannya agak terlihat lebih galak ya. Ya kalau untuk harian memang lebih enak lah, sport harian. Nah, oke, kita coba nyalakan suaranya, kita cek apakah ada yang bocor. Biasanya kalau ada yang bocor itu kelihatan
kelihatan ada asap yang keluar dari celahnya itu. Kalau dari suara nggak ada yang bocor, merincing ya. Tuh. Nah, suaranya kering, garing, enak, merincing, nggak ada yang bocor. Jadi berhasil kita ya. Oke, kita beresin. Oke. Nah, catatan selanjutnya, ini karena kita pakai knalpot Cobra, maka ininya nggak dapet nih. Jadi footstep yang belakang untuk yang bonceng ini nggak dapet. Nah, jadi cukup lumayan. Makanya kita perlu memasang step yang modifikasi khusus untuk knalpot Cobra. Nah, kemarin kita sudah pesan di video yang sebelumnya step underbone yang ini kita dapat dari toko online juga. Ini penampakannya seperti ini. Nah, ini nggak tahu apakah ini juga bisa dipasang, tapi ini jadi cepat saya copot. Kalau memang ternyata dia pas, ini sih ini, nah ini dudukannya sepertinya di sini nih. Nah, nanti kita cek apakah dia bisa nempel di sini atau memang ternyata perlu penyesuaian. Ini ya. Nah, jadi nanti kita coba kita pasang apakah dia memang pas atau perlu penyesuaian lagi ini. Karena memang ini cukup murah harganya. Ya memang dari bahan sih. Kalau bisa, kalau ada budget lebih, sebaiknya sih beli yang lebih bagus dari ini gitu kan. Tapi ya karena ini kita coba pakai yang kita cari yang murah, maka kalau nggak sesuai ya kita lakukan penyesuaian. Oke, nanti kita coba dulu. Nah, ini ternyata pentok ya. Jadi akibat dari adanya bekas standar tengah ini knalpot nggak bisa kita geser ke arah kiri, kurang masuk ke dalam, jadi kepentok. Dan selain itu juga ternyata dudukan antara step belakang yang penyesuaian untuk Cobra ini, nah ini nggak bisa kita manfaatkan nih. Jadi untuk pijakan kakinya, footstepnya ini memang nggak bisa, maka kita harus lepas. Jadi ternyata benar, kita tadi saya nggak sengaja lepas, memang ternyata memang nggak bisa dipasang ini tuh. Jadi dia pas berada di samping, jadi dia nggak sinkron. Nah, ini seperti ini hasilnya. Maka ya mau nggak usah kita pasang berarti ini. Nah, jadi nggak bisa kita pasang. Tapi ini kita manfaatkan dia sebagai pegangan untuk si silencer belakang. Jadi mungkin nanti seperti ini kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti kita pasang dulu. Nah, ini sudah kepasang. Nah, ternyata footstep kita perlu penyesuaian. Jadi tadi kita potong nih, karena terlalu ke samping, jadi kurang bagus. Jadi kita potong. Karena sudah malam, yang penting nempel dulu, nanti kita rapikan. Nah, ini penampilannya seperti ini nih. Jadi tuh. Nah, jadi ternyata footstep yang sisi kanan hanya berfungsi sebagai pegangan saja, jadi dia tidak bisa diinjak. Ya, nanti sambil kita cari footstep yang pas. Nah, ini penampakannya. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya, dan jangan lupa sarapan pagi.
Terima kasih.